Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan nama saya Nasrul. Mungkin banyak yang belum pernah ketemu langsung ya, tapi bersyukur kita bisa ketemu walaupun kesempatan saya untuk nge-share tentang karena semua harus ikut tutor. Kalau nggak harus, sebenarnya harus itu sangat. Kalau ikut ya, walaupun memang ya konsekuensinya adalah ya nilainya 100% diambil dari nilai ujian. Nah, kali ini untuk masalah tutornya nanti teman-teman langsung bisa tanya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung aja open mic. Terus nggak perlu raise hand juga nggak apa-apa, open mic aja langsung tanyakan gitu ya. Karena gini, untuk masalah tutor ini saya yakin teman-teman itu sudah banyak yang menggunakan dan sudah banyak yang bisa juga gitu ya. Maka kayaknya untuk kali ini padat gitu ya. Jadi nanti kalau ada yang memang bermasalah, silahkan langsung ditanyakan. Pengalamannya selama ini menggunakan e-learning, gitu ya. Baik, ini cara berdiskusi di next saja. Cara berdiskusi melalui e-learning ini, diskusi itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau diskusi itu intinya adalah teman-teman itu menanyakan sebenarnya di sana, tempat bertanya. Sebenarnya ya, cuman karena harus di-trigger dulu oleh tutornya biasanya, maka biasanya diskusi yang ada di e-learning itu ya tutornya dulu yang membuat gitu ya, bukan dari mahasiswanya yang bertanya. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman gini, selama pembelajaran teman-teman secara mandiri di rumah, itu pelajari bahan ajarnya, bahan bukunya ya, buku bahan ajar yang sudah kami kirimkan, atau yang sudah diterima melalui pengurus Pokjar. Nah, itu dipelajari dulu, kemudian apa yang tidak dipahami selama pembelajaran secara mandiri tersebut, nah itulah yang ditanyakan di waktu nanti tutorial, entah itu tutorial tatap muka ataupun tutorial online ini gitu ya. Kalau tutorial online kan melalui aplikasi e-learning ini. Nah, cuman karena kebanyakan mahasiswa itu ibaratnya pasif gitu ya, jadi menunggu, maka biasanya itu sudah ada defaultnya langsung di-trigger oleh tutornya agar apa? Agar diskusi ini pun memiliki nilai teman-teman gitu. Jadi diskusi ini agar ada nilai diskusi teman-teman lah di sana gitu ya, sehingga tetap harus dimulai oleh tutornya sehingga nilai diskusi itu tetap teman-teman tetap punya. Nah, tips dari saya diskusi yang pertama, jangan plagiat, tadi sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya ya, jangan ada plagiat, jangan copy paste gitu ya, jangan copy plug dari internet, misal jelaskan tentang teori ABC gitu ya, diketik aja di Google teori ABC, kemudian seluruhnya tanpa baca udah copy paste. Nah, itu nanti di aplikasi kami e-learning itu sudah ditanamkan fasilitas atau kemampuan untuk membaca plagiasi yang ada di internet, sehingga sangat tidak disarankan tuh untuk copy paste teman-teman. Jadi langsung aja dijawab. Kemudian kalau memang tidak tahu mau cari referensi dulu, silahkan cari referensi sebanyak-banyaknya. Tapi ketika tanggapan teman-teman di dalam diskusi menanggapi pertanyaan atau masalah yang dikemukakan oleh tutornya itu, ya pakai bahasa sendiri gitu ya. Jangan sampai copy paste. Copy paste itu nilainya, ilmunya nggak bakalan nempel. Saya yakin copy paste itu nilainya nggak bakalan nempel. Pertama, kalau kita cuma membaca itu kan gerakan. Jadi sedikit sharing ya teman-teman yang mudah-mudahan bermanfaat. Kita itu sebagai manusia mengingat itu kemampuannya sangat kecil ya. Ditambah kita di zaman sosial media ini itu
menurut penelitian, kemampuan fokus kita itu cuma di kisaran rata-rata, kebanyakan manusia itu di kisaran 6-9 detik. Fokusnya. Ya, fokusnya. Sehingga waktu kita membaca itu itu jarang banget bisa mengingat, karena salah satu komponen agar kita bisa ingat gitu ya akan sesuatu itu kita fokus dulu gitu. Nah, kalau fokus kita kurang, otomatis nggak bisa. Jadi teman-teman itu harus aktif. Jadi kalau copy paste itu kan cuma mengcopy paste, membaca pun tidak, bahkan ya. Kebanyakan kita, saya pun juga pernah melakukan itu. Membaca pun kita tidak langsung copy paste aja gitu ya. Nah, itu berbahaya sekali karena apa ya? Ya itu tadi, kita tidak akan mengingat apa yang kita tulis atau kita sampaikan di diskusi itu. Gitu. Jadi ilmunya nggak bakalan bisa nempel. Baik, terima kasih. Nah, kita sambung lagi sedikit ya. Jadi salah satu, kalau kita membaca pun, membaca itu yang akan nempel atau kita ingat itu hanya sebagian kecil. Karena itu adalah kegiatan pasif. Sorry. Dipinggirin aja nggak apa. Jadi itu kegiatan pasif, teman-teman. Untuk kegiatan salah satu, jadi tips lainnya selain teman-teman untuk bisa mengingat dengan baik itu selain tadi fokus bentar, sorry. Terlalu dekat ini kan yang nah, iya. Jadi untuk mengingat itu, untuk bisa mengingat, yang pertama tuh tipsnya fokus, yang kedua itu adalah aktif. Nah, untuk membaca pun itu adalah kegiatan pasif, karena kita hanya menerima informasi, kegiatan pasif. Itu membaca, kita menerima informasi, itu sangat sedikit teman-teman bisa mengingatnya, apa yang sudah dibaca. Jarang bisa langsung ingat semuanya tuh nggak mungkin. Saya nggak gitu ya. Nah, jadi solusinya apa? Kita harus aktif. Jadi setelah kita membaca, kita tuliskan lagi, minimal kita tuliskan lagi. Atau yang lebih baik adalah kita utarakan. Jadi kayak kita ngomong sendiri, kita menjelaskan sendiri. Itu yang paling baik. Selama ini saya juga belajar itu yang paling efektif kalau bagi saya ya, bagi saya. Jadi saya sesudah membaca, saya akan jelaskan sendiri. Nah, itu nempelnya agak lebih lama. Kita mengingatnya cukup baik gitu ya. Nah, makanya sudah teman-teman cari referensi sebanyak-banyaknya untuk menjawab diskusi itu, teman-teman diharapkan untuk mengetik ulang. Jadi menuliskan lagi apa yang sudah teman-teman dapat dari aktivitas membaca atau mencari referensi di internet, gitu ya. Nah, untuk diskusi tipsnya, kalau bisa teman-teman buka diskusi baru. Jadi nanti tadi kan saya sudah sampaikan di awal, kalau misalnya apa yang tidak kita pahami selama kita belajar mandiri membaca buku bahan ajar itu di rumah gitu ya, ada yang kita tidak pahami, saran saya buka diskusi baru, tanyakan itu, lempar itu di forum diskusi di e-learning. Nah, itu insya Allah nilainya lebih baik daripada teman-teman hanya hanya menjawab pertanyaan atau permasalahan yang dikemukakan oleh tutornya, gitu ya. Insya Allah teman-teman akan dapat nilai yang maksimal lah dari tutornya. Kalau teman-teman memulai diskusi jadi membuka permasalahan yang memang tidak teman-teman pahami. Jadi lebih aktif lah sebenarnya gitu ya. Baik, kayaknya kameranya mati. Sebentar ya. Oke, kita langsung aja. Next. Ini cara menanggapi diskusi ya. Jadi teman-teman klik diskusi. Jadi di setiap sesi itu ada diskusi. Next. Diklik aja diskusinya. Ini kayaknya teman-teman sudah hatam. Bagi yang tidak paham, mohon segera open mic untuk bisa saya jelaskan gitu ya. Ini agak saya percepat karena saya yakin teman-teman sudah melakukannya gitu ya. Next aja.
Nah, di ini isian diskusinya, tempat mengisi diskusinya silahkan sudah diketik jawabannya misalnya ya. Klik aja reply di bawahnya, next. Nah, seperti ini ya. Ini cara menanggapi diskusinya. Kemudian ketik dulu, tadi klik reply dulu, terus ketik apa yang mau disampaikan, kemudian baru diklik tombol post to forumnya. Gitu. Next. Next. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan sebenarnya balik lagi sedikit. Nah, teman-teman sebenarnya di diskusi itu bisa menambahkan sebuah file. Jadi kalau yang belum tahu nanti bisa diklik advance dulu, baru nanti akan muncul tuh yang namanya tempat kolom untuk mengisi file. Jadi misalnya teman-teman karena kita lewat pesan teks kayak gitu susah misalnya untuk menjelaskan apa yang ingin kita paparkan, maunya lewat coret-coretan gitu ya, atau video dan sebagainya, bisa lampirkan filenya di situ gitu ya. Next. Ini kalau yang sudah menjawab diskusi ya kayak gitu, kemudian ada jawaban dari dosen, kemudian ada jawaban dari mahasiswa juga gitu ya. Nah, itu bisa dilihat itu di bawahnya tentunya. Kemudian next. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ya. Next aja. Nah, ini kalau bisa screenshot ya, screenshot aja. Ini cara menjawab diskusi dan cara mengerjakan diskusi tutorial online. Di situ ada link YouTube-nya, silahkan dibuka. Ini di screenshot aja dulu biar tersimpan gitu ya kalau mau di screenshot. Kalau memang belum bisa gitu ya dan malu bertanya, silahkan cek YouTube-nya. Oke, next. Sekarang kita beralih ke tugas ya. Tugas ini sangat penting teman-teman karena tugas ini berkontribusi ke nilai akhir. Jadi gini, kita punya nilai akhir yang akan diumumkan setelah ujian gitu ya. Itu adalah akumulasi nilai dari seluruh aktivitas pembelajaran teman-teman di UT satu semester di mata kuliah tersebut. Nah, sebelum nilai itu jadi gitu ya, ada nilai-nilai yang akan dikontribusikan ke nilai itu. Yang pertama tentunya adalah nilai ujian, yang kedua adalah nilai tutorial. Nah, nilai tutorial ini itu ada komponennya juga di dalamnya. Jadi kalau nilai tutorial itu kontribusinya ke nilai akhir itu kalau yang untuk tutorial online itu 30%. Ya. Kalau yang untuk tatap muka itu 50%. Gitu. Nah, jadi itu akan dikontribusikan ke nilai akhir. Cuman sebelum nilai tutorial tadi dikontribusikan, nilai tutorial ini juga ada komponennya tersendiri gitu ya, untuk menjadi satu nilai tutorial akhir. Nah, komponennya apa aja? Pertama ada kehadiran. Itu nilainya saya lupa. Kalau nggak salah 20%. Tapi kalau untuk tugas itu 50%. Dan kalau nggak salah juga 30%-nya itu nilai diskusi gitu ya. Jadi yang harus dikerjakan itu 3 ini. Diskusi, tugas, dan tentu kehadiran. Nah, itu semua dinilainya. Terus kemarin ada beberapa mahasiswa, mungkin teman-teman di sini juga yang di daring ini ada pernah mengalaminya. Ada satu sesi, beberapa mata kuliah mungkin ya, ada salah satu mata kuliah teman-teman yang di salah satu sesinya itu tes formatif atau kuisnya tidak ada atau tidak bisa dijawab seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu tidak perlu ditakutkan teman-teman, karena memang tes formatif atau kuis itu hanya untuk latihan sebenarnya. Nilai yang ada di nilai itu sebenarnya tidak akan tidak akan diakumulasi ke nilai akhir tutorial. Jadi kalaupun tidak ada, tidak perlu khawatir. Yang perlu teman-teman khawatirkan adalah apabila
kita lanjut aja ya, walaupun sayanya menghilang. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan itu adalah kalau misalnya tugasnya belum ada atau diskusinya belum ada atau tidak bisa dijawab, gitu ya, kehadiran tidak bisa diklik. Nah, hal-hal seperti itu segera lapor ke kami. Kalau cuma tes formatif nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Teman-teman kan bisa latihan sendiri juga ya, menjawab di buku di bahan ajarnya, di BMP-nya juga ada latihan-latihan seperti itu ya. Gitu. Nah, next saja tugas. Ini caranya. Jadi tugas itu kita untuk setiap mata kuliah itu tugasnya ada 3 kali ya untuk tutorial online. Ini benar ya, kontribusinya 50%, 30% diskusi, 20%-nya nilai partisipasi, kehadiran. Kayak gitu. Ya. Terhadap nilai akhir tutorial maksudnya, bukan nilai akhir mata kuliah, nilai akhir tutorial. Baik. Next. Jadi tutor itu kalau yang e-learning itu aman ya, teman-teman nggak akan dapat tugas banyak dari dosen atau tutornya. Karena semua mata kuliah itu biasanya yang non praktek ya, yang non praktek itu tugasnya cuma ada 3 dalam satu semester. Jadi teman-teman itu pun waktunya sudah ditentukan. Jadi ada minggu keberapa, 3, 5, dan 7 itu adalah minggu-minggu tugas. Jadi ada satu sesi yang absensinya tidak muncul, apakah masih aman Pak? Ini sudah dicoba. Oh gitu. Gini, kalau ada masalah seperti itu segera lapor sebenarnya ke pelayanan mahasiswa ya. Segera lapor agar kami juga bisa menanyakan ke UT Pusat. Itu biasanya ada error-error aja sedikit gitu ya. Segera lapor, tapi gini teman-teman, kalau ada masalah sebelum kita ke tugas ya. Tadi ada yang nanya masalah absensi, nggak ada. Kemudian diskusi. Nah, saya sarankan aktivitas apapun yang teman-teman lakukan di UT secara online atau digital ya, itu harap di screenshot, disimpan saja. Jadi misalnya teman-teman mau ngisi form kesediaan mengikuti tutor, prosesnya kalau bisa di video. Jadi rekam layar video. Kalau bisa seperti itu lebih baik lagi gitu ya. Jadi ada bukti bahwa teman-teman melakukannya. Karena apa? Gini. Yang namanya barang digital itu kita nggak tahu ya akan kejadian apa. Nggak selalu aman. Memang kami punya rule, maksudnya punya aturan untuk mengamankan data-data teman-teman itu. Tapi ada aja cara orang-orang jahat itu merusak data-data tersebut. Contoh, kami itu bukan contoh ya, pernah kejadian. Saya cerita sedikit. Betapa bahayanya, gitu ya. Kenapa hal ini penting saya sampaikan? Dulu kami itu bukan dulu ya, sampai sekarang juga kami mempunyai pertahanan untuk data itu lumayan berlapis. Jadi ada lapisan-lapisannya. Nah, si yang jahat ini dia tidak bisa masuk ke merusak data-data itu gitu ya secara digital. Hacker lah gitu ya. Tidak bisa karena memang berlapis data-data kami. Kami punya backup data gitu ya. Sehingga mungkin ada yang memang sengaja untuk bekerja di UT kemudian masuk ke ruang database dan menghapus semua filenya. Itu kejadian. Ada di tahun 2019. Ya, ada di tahun 2019. Dihapus semuanya, bahkan data backup-nya pun dihapus gitu ya. Bahkan data backup-nya pun dihapus gitu. Karena kami punya backup-nya. Di UT Pusat ada backup-nya. Kebetulan dan beruntungnya adalah kami di daerah, misal di Banjarmasin, di Surabaya dan lainnya, itu juga menyimpan backup-nya sehingga bisa dimitigasi datanya, gitu ya. Walaupun penuh perjuangan. Hal-hal seperti itulah teman-teman yang kami memang melakukan backup setiap hari.
melakukan backup data ya, tapi misal kami melakukan biasanya backupnya selama sore hari kemarin sampai sore hari ini itu tidak terekam, betul? Tidak terekam, maksudnya tidak terbackup. Karena kami membackupnya setiap sore. Aktivitas yang di tengah-tengah inilah kalau misalnya ada yang hilang data, kami tidak bisa mengembalikan. Nah, makanya penting bagi teman-teman video kalau perlu terkait apapun yang teman-teman lakukan, mulai dari isi form kesediaan mengikuti tutor, kemudian mengikuti diskusi, mengisi kehadiran dan sebagainya. Dan kalaupun ada error, silahkan tetap disiplin bahwa teman-teman sudah berusaha untuk mengisi, untuk melakukan, dan sudah berusaha melaporkan, gitu ya. Bisa cepat, seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau untuk absensi tidak muncul, nanti kita lihat nilai akhirnya. Cuman mohon dihubungi ke, kalau nilai akhir tutorial online ini itu secara sistem sebenarnya nilainya. Mudah-mudahan masih punya screenshotnya ya. Mungkin ada teman-teman yang lain di sana diaktifkan. Berapa tadi nih? Yang tolong di mute. Iya, dikira kata kaosnya mau ada yang nanya itu. Baik, kita lanjut. Jadi kalau misalnya ada yang error, itu silahkan teman-teman segera screenshot, laporkan ya. Kemudian juga disimpan seluruh aktivitasnya. Itu bukti bahwa teman-teman sudah melakukan dan berhasil. Sehingga kalau ada terjadi apa-apa, kami bisa mentoleransi. Karena di UT itu misalnya, teman-teman harus sudah upload sebelum jam sekian. Kalau tidak upload, ya sudah, dinyatakan tidak mengerjakan, seperti itu. Jadi strict kayak gitu. Jadi kayak saklek lah. Nah, kalau teman-teman, oh banyak yang alasan ke kami, jadi kayak, oh error Pak, kemarin gagal terus, padahal di saya sudah berhasil, tapi ternyata tidak ada di data UT. Nah, hal-hal seperti itu kami tidak bisa untuk mentoleransi gitu ya, walaupun dia ada juga kemarin malah yang orang tuanya menghubungi kami, orang tuanya melihat bahwa si anak sudah melakukan mengerjakan tugas dan sebagainya, tapi memang buktinya tidak ada gitu ya. Di kami juga kami tidak bisa melakukan apa-apa kalau teman-teman tidak ada punya bukti gitu ya. Sehingga penting banget teman-teman menyimpan seluruh bukti aktivitasnya termasuk tugas ini. Baik. Tadi pertanyaannya baru yang pertama dijawab. Sebentar. Apakah kontribusi nilai tuton 30% nantinya di akhir menghitung nilai akhir keseluruhan dari absensi diskusi? Oh, jadi gini. Nilai tuton itu kan 30% ya. 30% ke nilai akhir. Nah, 30% ini aslinya dia adalah nilai tutorial 100% nilai tutorial. Jadi 100% nilai tutorial ini akan dimasukkan ke nilai akhir, nanti dia akan menjadi 30% dari kontribusinya ke nilai akhir. Nah, 100%-nya ini 100%-nya ini itu punya komponen lagi. 100% si nilai tutorial online ini dia punya komponen lagi, tadi ada nilai diskusi, tugas, sama kehadiran. Kayak gitu ya. Mudah-mudahan terjawab. Bagaimana jika sesi 4 belum diberi penilaian sedangkan sesi 5 dan seterusnya sudah dulu? Ini jadi yang menilai itu masih manusia alias tutornya, sehingga teman-teman kalau bisa silahkan hubungi tutornya melalui fasilitas pesan di tutorial online-nya. Itu ada fasilitas pesan. Kalau bingung bagaimana caranya, itu ada panduannya di Banjarmasin UTH ID, klik aja panduan UT online, di situ ada e-learning, kemudian cara menghubungi tutor. Silahkan kirim pesan ke tutornya dengan cara yang baik, mengingatkan ke tutornya, mohon izin Bapak Ibu misalnya ya, nilai untuk sesi 4 itu belum diberikan, sedangkan sesi 5 sudah diberikan, mungkin terlewat.
mohon bantuannya untuk dinilai Bapak atau Ibu. Kayak gitu. Jadi kirim aja pesan. Mungkin sebagai manusia kan memang karena kesibukan masing-masing tutor juga ada aja yang terlewat gitu ya. Tapi biasanya memang di sebelum nilai itu rampung, dicek lagi oleh UT Pusat, memang perjalanan itu kayak ini ada aja sesi 4 tertinggal, sesi 5 sudah dinilai, sesi 4-nya belum, kayak gitu-gitu. Nah, itu hal yang wajar karena kami juga tidak bisa pas sudah sesi 5, sesi 4 sudah selesai semua ya, itu kami tidak bisa juga seperti itu ke tutornya karena seluruh tutor itu banyak banget tutor seluruh Indonesia dan beragam juga aktivitasnya, kami tidak bisa saklek bahwa kayak gitu. Kami masih mentoleransi asal nanti di akhir sesi itu nilainya sudah lengkap dan siap kami kontribusikan ke nilai akhir. Seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan khawatir. Saran saya yang harus teman-teman lakukan pertama, hubungi tutornya melalui aplikasi e-learning itu, melalui fasilitas pesan. Kemudian screenshot buktinya bahwa teman-teman sudah berusaha untuk menghubungi. Screenshot juga bahwa belum dinilai gitu ya. Nah, nanti kalau memang di akhir nih sudah ujian juga sudah tapi sesi 4-nya belum dinilai juga, nah itu mungkin bisa dilaporkan ke kami dengan menyertakan bukti-bukti tadi gitu ya, sehingga tutornya bisa mendapat teguran dari kami kayak gitu-gitulah. Cuman tenang aja, insya Allah biasanya sebelum berakhirnya semester itu nilai sudah ada semua kok. Cuman tetap teman-teman harus menyimpan bukti-bukti aktivitas tadi ya. Baik, kita lanjut ke slide. Next ya, soal-soal tugas itu ya itu dari tutornya langsung biasanya. Next saja. Soal tugas UAS, soal tugas itu tidak selalu akan sama ya dengan soal UAS. Apalagi tugas kan itu bentuknya uraian biasanya. Jadi uraian, sedangkan UAS itu biasanya atau mata kuliah biasa itu dia pasti pilihan ganda. Jadi berbeda gitu ya soalnya. Jadi tidak sama. Beda halnya kalau misalnya tutornya membuat soal tugasnya juga tugas pilihan ganda. Mungkin ada seperti itu ya. Cuman jarang. Biasanya uraian tugasnya. Baik. Ini cara mengerjakan tugas ya teman-teman. Jadi di setiap sesi itu ada aja tulisan tugas. Silahkan diklik tugasnya. Kemudian next. Nah ini silahkan dibaca dulu soalnya. Jadi soal itu teman-teman tidak melulu seperti yang kayak di slide ya. Itu kalau di slide kan itu tugasnya soalnya sudah ada, soalnya sudah langsung bisa terbaca. Tapi ada aja tutor yang memang soalnya itu dia berbentuk Word atau apapun filenya, soalnya di situ gitu. Jadi di-download dulu aja soalnya, kemudian baru bisa dijawab. Kalau kayak gini kan bisa langsung dijawab ya, bisa langsung, maksudnya bisa langsung di teman-teman ketik jawabannya gitu ya, tanpa harus mendownload soalnya terlebih dahulu. Nah kemudian di sebelah kanannya itu, di sebelah kanan slide itu ada upload jawaban tugas ya, standar. Nanti ada kolom untuk mengisi file, silahkan upload filenya di situ. Dan saran dari saya, jawaban apapun yang teman-teman unggah, ya, jawaban tugas, ujian, TMK, gitu ya, apapun yang teman-teman unggah, filenya usahakan PDF. Kecuali memang ada permintaan bahwa filenya itu berbentuk video dan sebagainya, itu berbeda. Kalau memang jawabannya berbentuk tulisan, ya silahkan upload dalam bentuk PDF. Nah, kalau memang sudah berhasil, nanti submission statusnya akan submit for grading. Jadi statusnya kayak gitu ya. Statusnya itu akan diperlukan untuk dinilai gitu ya. Kemudian, nah ini untuk grading statusnya belum dinilai. Ini contoh ya. Jadi kalau sudah berhasil teman-teman upload jawabannya akan berubah seperti itu. Jadi submission statusnya akan submit for grading. Kemudian file submissionnya itu akan muncul file teman-teman yang sudah teman-teman upload, gitu ya. Grading statusnya akan berubah jadi not grade. Baik, next.
Oke. Jika ada pertanyaan, kayaknya sudah habis. Cek, kayaknya tadi ada yang nanya lagi. Bagaimana jika nilai diskusi atau tugas tuton di bawah rata-rata, namun waktu sesi sudah habis? Apakah masih bisa? Terkadang nilai muncul saat sesi sudah selesai. Baik. Nilai itu memang sesi sudah selesai, karena sesi selesai dulu baru tutor akan menilai. Tapi kalau misalnya nilainya ternyata di bawah rata-rata, dapat nilai dari tutornya itu jelek ya. Kemudian teman-teman mau memperbaiki, tapi sesinya sudah habis, itu tidak bisa. Nah, kalaupun sudah dinilai, sesinya belum habis, itu juga tidak bisa kalau tutornya tidak mengizinkan untuk diperbaiki. Ya, jadi kalau misalnya nih, sesinya, jadi ada dua kondisi ya. Pertama, kondisi sesinya belum habis, kedua sudah habis. Kalau sudah habis, sudah tidak bisa lagi ya. Itu sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Kalau misalnya belum habis, teman-teman makanya penting untuk mengerjakan itu di awal-awal kalau saran saya, karena akan ketahuan tuh nilainya. Nah, kalau misalnya ternyata nilainya jelek, teman-teman bisa tuh kirim pesan ke tutornya, mohon Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu, apakah saya bisa untuk mendapat tugas tambahan untuk memperbaiki nilainya, misalnya seperti itu. Ya mungkin aja tutornya berkenan gitu ya, semoga berkenan. Nah, nanti bisa aja mungkin ditambah tugasnya. Hal-hal seperti itu. Tapi tidak harus bisa ya, karena itu balik lagi tergantung tutornya masing-masing. Nah, bagaimana jika? Oke. Bagaimana kalau kita lupa kirim tugas, sudah dikerjakan tapi lupa? Oh ya, di tugas 3 saya kemarin bisa bikin. Gini, ini kan masih tutorial ya kalau nggak salah ya. Masih minggu 8 ya terakhir ya. Gini, saran saya adalah, ini kan yang menilai masih tutornya ya. Saran saya adalah teman-teman coba hubungi tutornya. Mudah-mudahan tutornya menjawab ya. Kalau dari sisi aplikasi itu sudah tidak bisa, akan ditutup. Nah, tapi tutor tetap bisa sebenarnya menerima. Tapi balik lagi ya, tutornya mau apa enggak gitu ya. Kalau secara aturan sudah tidak bisa. Kalau teman-teman mungkin dapat tutor yang baik ya, baik hati gitu ya, masih mau menerima, ya itu kemungkinan ada, tapi saya rasa sangat sedikit ya. Tapi karena waktu sudah, kita kalau di UT itu kalau jadwalnya sekian ya sampai situ gitu, nggak ada pertambahan biasanya. Gitu. Iya, secara sistem memang tidak bisa. Kalau sudah lewat, secara sistem memang tidak bisa. Untuk untuk merubah nilai tersebut gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan ke nilai-nilai yang akhir nantinya. Gitu. Jadi memang ada settingan-settingan tertentu ya di Tuton itu untuk misal kayak nilai bisa dikirim ulang dan sebagainya. Tapi ya perlu digarisbawahi teman-teman, tidak semua tutor Tuton bisa menyeting laman e-learning tersebut seperti itu. Gitu. Jadi kalau tutornya canggih, dia paham dengan baik aplikasi e-learning itu semuanya, dia bisa setting itu. Tapi tidak bisa juga kalau misalnya tutornya tidak mengerti terus teman-teman maksa, nggak bisa juga. Karena kesalahan balik lagi ada di teman-teman. Baik ya, perlu digarisbawahi. Saya bukan memberi angin segar, ya, bukan memberi angin segar, tapi saya menceritakan apa adanya. Kondisi-kondisinya memang bisa teman-teman, ya mungkin teman-teman beruntung gitu ya, gitu. Jadi kalau ada kondisi teman-teman beruntung ya mungkin bisa gitu ya, dapat tutornya yang baik, kemudian tutornya juga mengerti bagaimana cara menyetingnya, terus teman-teman bisa mengupload ulang, walaupun sesinya sudah berakhir itu bisa. Tapi perlu digarisbawahi, sangat sedikit tutor yang bisa menyeting hal tersebut. Karena settingan default dari UT Pusat kalau sudah habis gitu. Ya, jangan memaksa tutornya untuk membuka. Kata Pak Nasrul bisa kok gitu ya. Wah, ini saya lagi nanti diserang para tutor ya. Jadi saya garis bawahi, tidak semua tutor bisa dan tidak boleh memaksa tutor karena balik lagi kesalahan ada di teman-teman mahasiswa, gitu ya. Oke.
Eh, next saya perhatikan baik, itu lebih baik ya. Jadi diperhatikan untuk tenggat waktunya. Udah? Baik, terima kasih teman-teman. Jadi harap diperhatikan ya teman-teman ya. Kalau yang sudah lewat itu di UT harap tidak memaksa kami untuk bisa membantu teman-teman ya. Karena balik lagi, secara sistem sebenarnya kami tidak bisa membantu secara sistem. Secara sistem itu sudah tutup gitu ya. Nah, jadi teman-teman jangan memaksakan kalau memang kesalahannya ada di teman-teman. Kecuali ada kesalahan sistem dan sebagainya, kami mungkin masih bisa toleransi kayak gitu. Kecuali ada masalah sistem ya, masalah sistem. Garis bawahi masalah sistem. Gitu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa Mau tanya, Pak. sukses kuliahnya, sukses nilainya gitu. Halo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.